Di saat anak lain masih terlelap, Zito sudah bangun, membantu ibunya menyiapkan dagangan. Yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Ibu biar aku aja yang bantu gorengnya. Ya nak, Apapun yang terbilang, Tangannya sering terkena minyak panas. daftar pamrihku seorang. Telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil. Seragamnya mulai pudar, Sedikit air yang ku dan sepatunya harus diperbaiki berkali-kali. milikmu. Ia tahu hidupnya tidak sempurna, tapi ia juga tahu ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. maafkan ibu ya nak. Ibu bisa beli sepatu untuk Zito. Gak apa-apa bu, gak apa-apa bu, walaupun uangnya segini, yang penting itu masih bisa sekolah. Ya nak. Cukup besar untuk Kita pergi sekolah dulu ya bu. Ya nak, hati-hati ya nak. mengasihi tanpa Perjalanan menuju ke sekolah menjadi pengingat perbedaan. Teman-temannya datang dengan kendaraan, tertawa, dan menikmati pagi. Sementara Zito berjalan kaki membawa dagangan. Ya, jangan gorengan. Gak mampu ya, gak mampu ya. Ya, dasar tidak goreng. Jual gorengan. Gitu. Saat melihat tulisan tentang mimpi dan cita-cita, ia hanya bisa diam dan berpikir. Di dalam kelas, tidak semua orang mengerti keadaannya. Beberapa memilih menjauh, sebagian lagi hanya diam melihat. Bawa bawa situ ini tuh lagi dia udah mandi. Mandikan dulu. Udah ada duit apa nih? Mandi yul. Udah mandi yul. Ayo anak-anak rapikan kursi. Siapa? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Untuk kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, adanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silakan tulis cita-cita di kertas lembar. Ketika diminta menulis cita-cita, Zito sempat ragu. Namun akhirnya, ia menulis satu kata, guru. Hah? Zito mau jadi guru? Bukan karena itu mudah, tapi karena itu berarti. Dulu, saat hampir menyerah dengan sekolah, ada seseorang yang datang dan percaya padanya. Seorang guru yang memberinya kesempatan kedua. Kertas. Assalamualaikum. Ibu guru. Jadi ini ibu ada ngasih buku untuk Zito. Soalnya Zito ibu tahu ekonominya mungkin belum mampu untuk beli buku. Jadi ibu lihat Zito untuk Zito. Kasih ya Bu, Zito akan terus rajin belajar. Ya, jadi orang sukses ya nak. Ya Bu. Ya. Sejak saat itu, Zito tahu
Ia ingin menjadi alasan orang lain tetap bertahan. Selamat belajarnya ya nak. Ibu yakin Zito bakal jadi orang sukses. Hidup tidak berhenti hanya karena lelah. Sepulang sekolah, Zito kembali membantu ibunya. Kadang ejekan datang, kadang rasa malu muncul. Tapi ia memilih diam dan terus bekerja. Beruntungnya, tidak semua orang pergi. Masih ada yang bertahan, yang mau duduk bersama, bahkan saat tidak ada apa-apa. Tawa kecil di antara kesederhanaan cukup untuk membuat hari terasa lebih ringan. Ketika kesempatan datang, tidak semua orang bisa langsung meraihnya. Keinginan untuk ikut bertemu dengan kenyataan yang berbeda. Baik anak-anak, nanti pada akhir semester akan diadakan study tour. Pembayarannya dilakukan pada akhir bulan nanti. Pembayarannya akan diambil oleh ketua kelas. Baik, Pak. Kawan-kawan silakan bayar uang study tour. Mana Zito, duit kamu ini teman-teman udah bayar semua. Maaf cek, aku akhir-akhir ini lagi gak memang uang. Ini aja memang 2.000 untuk balik naik angkot nanti. Jual aja Gimana tahu ini teman-teman kalian sudah bayar semua. Dan untuk pertama kalinya, Zito merasa lelah dengan keadaan. Hujan turun deras, seperti semua beban yang akhirnya jatuh bersamaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Nak? Gimana hari ini, Nak? Bu, tadi Zito udah ditagih uang study tour. Berapa total uang study tournya, Nak? Totalnya tadi sekitar 1.500, Bu. Allah, Nak. Ibu ini sudah tidak ada uang lagi. Token kita sudah habis, Nak. Token listrik kita sudah mati. Rasanya Ibu sudah tidak sanggup lagi, Zito. Kenapa sih, Bu? Hidup kita gini-gini terus. Itu lelah, Bu, dibully terus di sekolah. Yang sabar ya, Nak. Namanya juga kehidupan. Dikasih kesehatan aja kita sudah harus bersyukur ya, Nak. Baik, Bu. Maafkan saya tadi, Bu. Iya, Nak. Tapi di saat yang sama, ia diingatkan kembali bahwa ia pernah punya alasan untuk bertahan. Ini cara bacanya T-E-T-N T-A-N-K, tentang. Kalau bapak sudah tiada ada, kamu harus tetap sekolah ya. Seseorang pernah berkata bahwa pendidikan bisa mengubah hidup. Dan sekarang, Zito harus memilih, menyerah atau melanjutkan. Nah, kamu memang suka menulis? Iya, Pak. Memang saya suka menulis. Kira-kira kalau Bapak jadi kamu mau pidato mau? Waduh, Pak. Saya kayaknya nggak cocok, Pak. Berdiri di depan orang ramai. Gak apa-apa, Nak. Semuanya pasti ada proses.
Bapak lihat kamu ada potensi dengan lomba ini. Baiklah Pak, saya akan mencoba lombanya. Kadang, orang lain melihat sesuatu yang tidak kita sadari. Sebuah kesempatan datang, meskipun terasa menakutkan. Zito ragu, tapi untuk pertama kalinya, ia mencoba melangkah. Tidak ada yang langsung bisa. Semua butuh proses. Kesalahan, kelelahan, dan rasa tidak percaya diri. Semuanya jadi bagian dari perjalanan. Namun, sedikit demi sedikit, Zito mulai berubah. Di atas panggung, semua rasa takut kembali muncul. Suara-suara dari masa lalu seakan menariknya untuk mundur. Selanjutnya, penampilan dari nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zito Al-Fakir Putra Adira dari kelas 11-3. Saya ingin berpidato mengenai keluarga saya sendiri. Tapi kali ini, ia memilih untuk tetap berdiri. Ia bicara bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang pernah merasa tidak cukup. Dan justru dari situlah kekuatannya muncul. Sekian pidato dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama lomba pidato bahasa Indonesia jatuh kepada nomor urut 3 Zito Al-Fakir. Kemenangan bukan hanya tentang piala, tapi tentang siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Itu mungkin belum sampai di tujuannya, tapi hari itu dia sudah melangkah lebih dekat. Dan mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi alasan seseorang untuk tidak menyerah. Karena mimpi tidak melihat dari mana kita berasal, tapi dari seberapa jauh kita mau berjalan.